annahu yaji'u syaitan la'anahullah. Bahawa sesungguhnya syaitan laknatillahnya orang pegang li Nabi. Fayajlisu inda ra'si abdi. Watai manusianya hamba Allahnya dalam sakratul maut. Nyo hai sia-siakan watai. Betul-betul diberjuang. Ijak hidup ra'ulai. Ra'ulai yang orang yang tengah sakratul maut pernah diceritakan dalam hadis. Putrai pegat hidup ra'ulai katanya. Fayaqulu lahu nabagah li Rasul. Isah bak katanya. Putrai Isah. Utruk hazad din. Faqul ilahaini isnaini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu. Wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah segenap puja dan puja ban bandum gedanya puwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha segala-galanya. Yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini masih mempercayakan kepada kita dengan umur panjang dan kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita mantengna kesempatan untuk tamu langkah, tamu sapat bak rumah Allah yang sangat mulia rayanya. Dilikuni baknyan hanatu wasid, marilah selaut beriring salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan guru kita bersama Abu Mumsyid, Abu Abati Walid, pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian serta seluruh guru-guru uluntuan yang akan berhadir di Ba'uro yang sangat mulianya. Yang kami muliakan kepada panitia masjid, baik dari unsur BKM ataupun panitia pembangunan, dan para imam merawatib, tungku-tungku, abu-abu, saudara-saudara seluruh sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak sebagaimana biasa sebelum tanya-tanya untuk membaca rukun dua al-khutbah, marilah 10 atau 15 minit lebih kurang sama-sama kita akan mengkaji ulang mau'izah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khatib dan hendaknya bagi seluruh sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada hari yang berbahagia ini getanya ka berada pada 7 Syawal. Artinya kita masih berada di dalam suasana hari Lebaran. Mantang ururaya ke-7. Mantang suasana bulan Syawal. Oleh sebabnya, karena kita mantang dalam suasana bulan Syawal, masih dalam suasana bulan hari raya,
Makanya khatib pada hari yang berbahagia ini akan mengambil tema na padum-padum boh uro raya bagi urang yang beriman selain daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dan pada umumnya di sebahagian masyarakat Islam, kadang-kadang yang masyhur kita tupu uro raya bagi umat Islamnya cuma dalam siton dua ge, yaitu uro raya Idul Fitri atau uro raya Fitrah atau uro raya puasa miakeun kita uraje, yang tengah suasana tengah kita laksanakan. Dan insya-Allah pada bulan yang uku nanti akan truk sabah uro raya tu, yaitu yang nanjis uro raya Idul Adha atau uro raya kurban yang akan ditanya. Namun menurut Anas bin Malik, menurut beliau, lil mu'mini khamsatu a'yadin. Nepegah le Anas bin Malik, sebenarnya uro raya bagi urang imannya selain dari uro raya Idul Fitri dan selain daripada uro raya Idul Adha, na limang boh tu uro raya yang harus tatupu di kitanya urang Islam yang beriman. Tah cuman limang boh uro rayanya menurut Anas bin Malik. Yang pertama menurut beliau, kullu yaumi yamurru alal mu'min, tiap-tiap urang, setiap hari yang dilalui, yang dilewati oleh seorang mukmin, di mana hari-hari saat-saat dalam 24 jam dalam setiap hari yang dilewati oleh seorang mukmin, la yaktubu alaihi dzambun. Tidak pernah ada satu pekerjaan pun yang tercatat sebagai dosa bagi orang mukmin. Nyan menurut Anas bin Malik, fahuwa yaumu Idin. Itu adalah merupakan sabah pura raya tersendiri bagi orang yang beriman. Mulai ditubit mataura bunau fajar subuh hingga ilok mataura untuk maghrib, hingga dari jiluk mataura untuk maghrib hingga itubit fajar lam subuh singo, dalam dua perputaran waktu 24 jam tersebut, apabila kita orang manusia ini tidak tersentuh dengan satupun pekerjaan aktivitas yang tercatat sebagai pekerjaan dosa, nyan adalah merupakan uro raya bagi kitanya orang beriman. Nyan yang pertama menurut Anas bin Malik. Cuman waktu kita analisa, kita fikir-fikir, kita selaku umat manusia biasa, yang Nabi sendiri telah mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia tidak pernah luput daripada kesalahan dan dosa. Nyotang untuk merumpok peluang urayanya agak-agak lipis. Kenapa? Karena manusia yang jelas terjamin tidak bersentuh dengan kegiatan aktivitas yang sifat dosa, yaitu para nabi dan rasul. Dan walaupun beliau dari golongan basyariah sama lagi kita yang manusia biasa, tapi para nabi dan rasul itu sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada jaminan dari Allah dengan sifat maksum. Tidak pernah tersentuh dengan dosa. Oleh sebabnya, perjuangan kitanya umat manusianya, hamba Allahnya, umat Muhammadnya, tidak tersentuh dengan sabah pun daripada dosa. Ini bukan perjuangan yang remeh. Bukan perjuangan yang gampang. Jadi sangat wajar. Menyebut pegah li Anas bin Malik, apabila si roro orang beriman
dalam jangkauan perputaran waktu 24 jam tidak tersentuh dengan satupun pekerjaan yang tercatat sebagai pekerjaan dosa, nyan uroraya bagi ji. Nyan yang pertama. Yang kedua, menurut Anas bin Malik, uroraya yang kedua bagi orang yang beriman, selain daripada uroraya Aidil Fitri dan Aidil Adha adalah al-yawmul ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wasyahadah. Apabila si dodok urang bak sabah ura bak wate getanyo tatubik katinggai donyanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, artinya bak wate tubuh dengan roh getanyo berpisah. Di akhir hayat kitanya sempat kitanya tak selamat iman kepada Allah. Sempat kitanya wasyahadah, sempat kitanya mengucap kalimah syahadah, kalimah tauhid. Wal ismati min kaidis syaitan. Dan kitanya selamat daripada tipu daya syaitan. Perahli Anas bin Malik, fahuwa yaumu aidin. Nyan ururaya kedua bagi orang yang beriman. Kadua boh. Cuma menyata pegah bak masalah peselamat iman wate sakratul maut. Nyo gurai-gurai orang syik ulun tuan, nyo kanlah perkara yang gampang. Menurut baca dalam riwayat-riwayat yang diceritakan dalam hadis, hana mudah untuk mempertahankan iman. Dan hakikat orang beriman yang kehinan, beriman ngahana beriman yang kehinan. Dan iblis memanfaatkan betul-betul peluang tersebut. Bahkan, karena menyoek isi sisat kitanya umatnya, hana peluang dia kitanya untuk bertaubat. Mungkin kitanya menyokan dalam bahasa sakratul maut, hidayah oleh iblis. Sajak masjid lagi kata dengar ceramah. Kita sadar kembali, memperbaiki. Tapi sempat iman, tauhid kitanya hana terperjuangkan saat sakratul maut. Na'udzubillah. Kahna liyu. Karena menyata baca proses sakratul maut luar biasa. Salah satu yang dibayangkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yaitu annahu yaji'u syaitan la'anahullah. Bahwa sesungguhnya syaitan laknatillahnya untuk pegahli Nabi. Fayajlisu inda ra'si abadi. Wate manusianya hamba Allahnya dalam sakratul maut. Nyo hai sia-siakan wate. Betul-betul diberjuang. Ijak hidup rauleh. Rauleh yang orang yang tengah sakratul maut pernah diceritakan dalam hadis. Putra ipugat hidup rauleh katanya. Fayaqulu lahu nabagah li Rasul. Isah bak katanya. Putra Isa utruk hazad din. Faqul ilahaini isnaini. Hai hamba Allah, hai manusia. Bah kedih agama kata. Kun Tuhan dua, kun esa Tuhan. Yang dibisikkan bak punya katanya tengah katanya berjuang dengan sakitnya sakratul maut. Kupuyu lagi yang lebih dijanjikan kepada katanya harapan. Hatta tanju min hadhihi syiddah. Munyo katim pubut lagi lungyunyo, hai manusia, hai hamba Allah. Nyan gadah rasa sakit, gadah rasa penderitaan kata oronyo. Nyan iming-iming yang disah bak punya orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut. Coba kita bayangkan munyo iman kita iman lemah. Maka sungguh tergadaikan iman kitanya. Dan seandainya bila kita nyoba watanya perkali Rasul haid tak pertahankan iman kitanya. Haid tak selamat iman kitanya dari tipu daya syaitan laknatillah tersebut. Fayakhruju minad dunya kafiran kepada Nabi. Maka kitanya tatubit dari dunia kafiran dalam keadaan kafir. Yang kejut hanjit apa sombong bro, kita kan
Muimannya dengan tinggi surupan tak pakai. Tapi hakikat beriman ngahana iman tidak urung tengok. Wate akhir hayat, selamat iman, selamat akidah, itulah orang yang beriman. Makanya menyatakan kejadian tersebut berdasarkan penjelasan hadis Rasulullah. Sangat wajar apabila Anas bin Malik mengatakan, ururaya yang kedua bagi orang yang beriman adalah apabila di akhir hayatnya dia sanggup mempertahankan imannya, sanggup mengucap kalimat tauhid kepada Allah. Dua boh ururaya. Dan ururaya yang kelih pegah li Anas bin Malik bagi orang beriman. Al-yaumul ladzi yujawizu fihi sirat. Yaitu bak sabah ura di mana bak uranya lagi tanya bak watai truk perintah untuk melewati jembatan sirat. Yujawizu fi sirat. Lagi tanya bisa tak lewati jembatan sirat tersebut dengan mulus, dengan selamat tanpa mengalami hambatan dari tangan apapun. Munya lagi tanya sehingga urut akhirat. Pada saat kita menyeberang di atas jembatan sirat selamat tanpa mengalami hambatan dari tangan apapun, nyan pegah li Anas bin Malik, itu juga merupakan urut raya yang ilhe bagi orang yang beriman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Munya kita berbicara masalah sirat. Dalam sebuah kitab dalam bidang ilmu tasawuf yang terkenal karangan seorang ulama besar yang bernama Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi. Yang beliau menceritakan dalam kitab tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan dalam sebuah hadis. Putra dijelaskan di Rasulullah dalam hadis tersebut menurut beliau, menurut penjelasan yang dijelaskan oleh beliau. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, "Innallaha ta'ala khalaqa 'alan nari jasra." Bahwa sesungguhnya Allah nepegahi Nabi khalaqan nari, kalau nepejut di atas api neraka. Jasra, seutas tali. Sikret talau punya bahasa katanya. Putar sikret talau yang dimaksud dalam hadis tersebut wahwa sirat. Itulah yang dinamakan dengan jembatan sirat. Yang tidak ada satu manusia pun yang tidak melewati jembatan tersebut. Mandum harus lewat renang. Bagaimana agak keperangan hadis lah tu hana sadar karena menurut tingkatan amal. Makin tinggi amal seseorang, makin tidak sadar dia telah melewati jembatan sirat tersebut. Menyokitanya hana amal kah menurutnya. Cuman kiban ciri-ciri. Kiban. Ciri-ciri daripada atau bayangan daripada sifat jembatan sirat tersebut. Saya jelaskan sekilas karena saya jelaskan habis memang panjang pembahasan masalahnya. Karena lagi tanya dalam khutbahnya wate sangat ringkas. Lupegahinan salah sabah ciri-ciri ataupun kiban keadaan daripada jembatan sirat tersebut. Yang pertama mudahidatun musliqatun. Yang namanya jembatan sirat tersebut dipegang oleh Rasul, tempatnya licin yang memelesetkan. Lagi tak bab pinang 17 Agustus ibu rumah, mengalah kira-kira. Karena nyantuk bayangan laulai tanya yang hakikat dia wallahu alam. Pokoknya watai tabloh yang sifat asli. Cuma tu mengubah sifatnya menurut tingkat amal manusia. Makin tinggi amal, makin hebat fasilitas dalam melewati jembatan sirat. Yang jelas licin memelesetkan kepegah. Aduku minasya'rati, lagi halusnya lebih halus daripada sehelai rambut. Cuman menjaga pegah lebih halus dari si ul-u. Malah sering dah dengar-dengar riwayat kepegah si ul-u kepegah tujuh. Coba terbayangkan. Alanya sifat yang lain long kepegah wa ahdu minas saif. Lebih tajam daripada mata pedang. Wa azlamu minal lail.
lebih seput daripada malam yang kelam. Menyonyan sifat yang kau bayangkan li Rasul. Kita fikir-fikir siat kaum ayah dan gurau-gurau lentuan syara-syara sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mungkin kita bisa terlewati jembatan sirat tersebut. Menyohansip amai hana iman. Yang jawaban pada diri kita masing-masing. Kita fikir. Jadi sangat wajar. Apabila Anas bin Malik mengatakan, apabila saudara urang dilewati jembatan sirat dengan selamat, maka urangnya nyan adalah merupakan uro raya yang ilhe bagi urang yang beriman. Dan yang keput, hanya terpegah tingkat-tingkat saja karena memang wate sangat terbatas. Yang keput nepegah li Anas bin Malik, uro raya bagi urang yang beriman, al-yawmu ayyamul ladzi yadkhulu fihil jannah. Bak sabah hurau kita singoh katruk tatamang dalam syurga. Wa ya'minu minal jahannam, dan kita nyoka terjamin selamat daripada siksaan neraka jahannam. Ayo karena awak pintu syurga. Kata tamang dalam syurga otomatis ka selamat daripada azab neraka. Karena cerita ahli hadis buno, dupega jembatan siratnya di atas lidah api neraka jahannam. Nyo yang keput juga merupakan uro raya bagi orang yang beriman. Dan yang terakhir, tak kokoh juga nawate. Yang kelima nepegah li Anas bin Malik yang merupakan uro raya bagi orang beriman selain uro raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah al-yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih. Bak sabah huro tengah di uro akhirat, kitanya berhadapan langsung dengan Allah. Allah gepedehra langsung berhadapan dengan kitanya. Nyan fahuwa yaumu idin nepegah li Anas bin Malik. Nyan pun uro raya yang luar biasa bagi kita hamba Allah yang beriman. Malah menyala riwayat lain ngepegah yang ada perumpak draw ke Allah langsung dengan kita tua tu bina nikmat-nikmat yang lain. Nyan yang paling nikmat ngepegah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Berhubung watai kita sangat terbatas, mungkin sekedar untuk bahan renungan motivasi kita dalam beramal, beriman kepada Allah. Hanya enokuh mantang khutbah yang dapat tuan sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Teman jino bertanya tamu untuk membaca rukun 2 al-khutbah. Gure-gure abu-abu rurun si tuan perhatikan memang na kekurangan na kesilapan. Segera nepu ingat untuk sah dan sempurna Jumat kita ni Allah yang mulianya. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اتقوا الله وكونوا مع المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اتقوا الله إن الله سريع الحساب.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله ولا ذكر الله أكبر والله